Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di minggu ini di mata kuliah Mekanika Tanah 1 ya. Pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kuat geser tanah ya. Materi kali ini berisikan atau membahas teori mengenai kuat geser tanah itu sendiri ya. Secara umum nanti lebih difokuskan mengenai kuat geser tanah dengan lingkar Mohr sederhana dan stress point. Nah, minggu ini juga di pertemuan kali ini juga akan berikan contoh soal ya, sehingga dapat nanti dapat dapat mengerjakan contoh soal-soal yang ada di PR ya. Berikut ini adalah materi mengenai kuat geser tanah. Materi kuat geser yaitu kuat geser pada tanah atau dalam tanah ya. Nah, kalau ini geser ini berarti kalau geser kan berarti dia ke samping. Ini kalau sebelumnya kita ada materi tentang tegangan efektif, maka kalau tegangan efektif itu tekanan vertikal, kalau kuat geser itu akibat tekanan dari horizontal. Nah, kuat geser itu adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butiran tanah terhadap desakan atau tarikan. Kalau desakan ini berarti dorongan ya. Ini desakan itu sama dengan dorongan. Nah, jika terjadi pembebanan khususnya dalam tanah, maka akan ditahan oleh kohesi tanah. Nah, kohesi tanah itu di notasinya C, itu dari cohesion yang bergantung pada jenis tanah ini. Kalau di materi awal sekali, jenis tanah itu ada jenis tanah. Ini kita ulas sedikit. Satu jenis tanah itu berangka, kemudian kerakal, kerikil, kemudian pasir, ya. Kelima lanau, keenam lempung, kemudian ada jenis berikutnya itu adalah gambut. Ya. Kalau yang ini ya sampai ini adalah anorganik, tanah anorganik, berarti bukan dari organik, bukan dari tumbuhan. Tapi lempung ini ada dua, ada anorganik ya, kemudian ada organik. Cohesion yang bergantung pada jenis tanah dan kepadatannya. Kepadatan kemarin bulk density ya, atau dinamakan dengan bukan beta ya, salah ibu. Nah, tetapi tidak bergantung pada tegangan normal ini. Tegangan normal yang bekerja pada bidang geser. Tegangan normal sebelumnya itu adalah tau. Nah, kohesi ya, kalau misalnya kita ingat lagi di fisika dasar, kohesi itu adalah gaya tarik menarik kan, gaya tarik menarik benda pada benda, tarik menarik pada benda. Nah, kohesi ini lawannya adalah
itu adalah adesi. Kalau kohesi tarik menarik, kalau adesi berarti saling tolak menolak. Nah, kohesi kalau ini gaya tarik menarik, berarti kalau dalam tanah gaya tarik menarik ini sama dengan mengikat, ya, saling mengikat antar butiran. Jadi kalau kohesi dalam tanah ini adalah kohesi tanah, ya, ini kemampuan mengikat butiran, kemampuan saling mengikat. Butiran. Nah, ini kohesi, ya. Jadi jika terjadi pembebanan maka dalam tanah maka akan ditahan oleh kohesi tanah. Kohesi tanah berarti kemampuan saling mengikat butiran. Jadi kalau misalnya dia saling mengikat, ya, berarti dia saling menahan, gitu kan. Kemudian yang kedua, B itu gesekan antar butiran tanah yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan normal pada bidang geser. Kalau di materi sebelumnya itu materi tegangan efektif, ya. Tegangan efektif itu tegangan normal total itu adalah sama dengan tegangan efektif ditambah tekanan hidrostatis, ya. Nah, ini tegangan normal. Ini ada jika terjadi pembebanan maka akan ditahan oleh kohesi tanah. Kemudian yang kedua adalah gesekan antar butiran tanah. Nah, dalam kuat geser, ya, itu ada teori Moore, ya. Teori Moore ini orang yang memperkenalkan pertama kali mengenai teori kuat geser ini, ya. Nah, jadi setiap kalau di distribusi tegangan sebelumnya itu ada teori elastis, itu yang diperkenalkan oleh bisnis. Nah, kalau di teori kuat geser itu diperkenalkan oleh oleh Moore, itu tahun 1910, yang menyatakan bahwa kondisi keruntuhan itu terjadi akibat adanya kombinasi, ya, kombinasi berarti gabungan keadaan kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Berarti kalau tegangan normal itu akibat gaya vertikal, kalau tegangan geser berarti akibat gaya horizontal. Berarti keruntuhan pada tanah itu disebabkan oleh vertikal dan horizontal. Berarti akibat keadaan kritis gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, kemudian di sini parameter kuat geser tanah diperlukan untuk analisa. Nah, ini analisa kapasitas daya dukung tanah, nanti ada daya dukung fondasi juga. Stabilitas lereng, ya, kemudian gaya dorong pada dinding penahan tanah. Nah, gaya dorong pada dinding penahan ini berarti tekanan tanah lateral. Ini nanti di mekanika tanah 2. Nah, di sini, ya, untuk mengetahui kuat geser tanah itu adalah ini T sama dengan C plus tau tangan sudah digeser. Ini tegangan geser itu satuannya kilonewton per meter kuadrat atau bisa ton per meter kuadrat, kan. Nah, C ini nilai kohesi. Kohesi ini satuannya kilonewton per meter kuadrat atau ton per meter kuadrat. Nah, tau tegangan normal sama kilonewton per meter kuadrat. Ya. Ini tau itu dari
tegangan normal itu dari tegangan efektif ditambah tekanan hidrostatis. Kemudian sudut geser, ya, sudut geser dalam tanah. Nah, teori Moore itu disebut dengan apa? Berdasarkan lingkaran Moore. Ya, lingkaran Moore. Dia sebenarnya bukan lingkaran ya, tapi dia setengah lingkaran. Seperti gambar yang ini, ya, ini ya. Sorry. Nah, ini setengah lingkaran ini. Ini adalah apa? Lingkaran Moore. Nah, ini kalau kalian membuat setengah lingkaran ini, ya gunakanlah alat jangka, tahu kan jangka itu untuk membuat lingkaran, setengah lingkaran, gitu kan. Nah, ini nanti dari setengah lingkaran ini, dari beberapa setengah lingkaran itu nanti dihubungkan oleh garis singgung, ya, ini garis singgung yang membentuk kemiringan, ya. Nah, nanti ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Sumbu Y, sumbu X sama-sama tegangan, ya. Nah, ini nanti potongan garis singgung terhadap sumbu Y, ini ya potongannya. Nah, ini potongannya. Ini adalah sebesar C, nilai C. Berarti ini nilai C. C aksen atau C. Kalau dia dalam kondisi normal maka dia C. Kalau C aksen berarti dalam kondisi, kalau C aksen ini kondisi efektif. Nah, kemudian kemiringan garis singgung ini, ya, kemiringan ini adalah sudut geser. Nah, nanti setengah lingkaran ini digambarkan berdasarkan hasil pengujian ini digambarkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium. Ya. Nah, ini. Nah, nanti akan kita bahas ya untuk kuat geser. Itu pengujian kuat geser itu ada 4 ya. Pengujian kuat geser itu ada 4. Satu itu direct shear atau geser langsung. Yang kedua itu adalah triaksial. Ya. Yang ketiga itu unconfined. Unconfined ini sebenarnya dia kuat tekan bebas ya. Kalau kuat tekan bebas, yang keempat itu adalah fan shear. Fan shear ini biasanya dilakukan di lapangan. Nah, ini ya. Ini untuk parameternya. Nah, ini lihat ini. Tegangan geser itu sama dengan C plus tau tangan sudut geser ya. Nah, ini harus diingat. Kemudian, ada pengaruh tegangan efektif. Tegangan efektif, kalau kita ulas lagi ya, tegangan efektif ini berlaku pada tanah dengan kondisi di bawah muka air tanah. Di bawah muka air tanah. Jadi berlakulah dia tegangan efektif. Tegangan efektif ini tau aksen. Tau aksen itu kemarin adalah tegangan normal dikurang U atau gamma aksen dikali Z. Atau gamma SAT dikurang gamma W ya dikali Z. Nah, kalau misalnya dia kondisi tanahnya itu di bawah muka air tanah, maka tegangan gesernya itu berlaku adalah dalam kondisi efektif.
Jadi kalau dia dalam kondisi efektif, apa notasinya? TF sama dengan kohesi dalam kondisi efektif, C aksen ditambah tegangan efektif, tangan sudut geser efektif ya. Nah ini nanti bisa turunkan lagi. Tegangan geser itu sama dengan setengah kali tau aksen 1 dikurang tau aksen 3 sin 2 ini ya, sin 2 theta ya, sin 2 theta ini. Nah ini ini tegangan geser dalam kondisi efektif. Ini nah yang ini. Nah ini kalau dalam kondisi efektif. Nah kemudian kalau tadi lingkaran Moore ya, jadi parameter kuat geser itu C dan sudut geser itu dapat dicari dengan pertama itu lingkaran Moore ya, yang kedua dengan stress point. Nah kalau dengan stress point ini ya, berarti titik tegangan ini. Nah ini tadi kan lingkaran Moore itu digambarkan berdasarkan tegangan atau tekanan yang digunakan dalam pengujian kuat geser di laboratorium. Jadi pengujian kuat geser dalam laboratorium itu ada 2 tekanan. Yang pertama ini awal ya, tekanan awal, kemudian tekanan akhirnya. Nah ini bedanya kalau tekanan awal ya, itu simbolnya ada tegangan tau 3. Kalau dia dalam kondisi efektif ya, dia berarti tau 3 aksen. Nah kemudian tekanan akhir ya, tekanan akhir pengujian. Nah ini dia tau 1, atau kalau dalam kondisi efektif dia tau 1 aksen. Nah ini digambarkan. Nah kalau misalnya digambarkan untuk mengetahui titik tegangan, berarti dia titik puncaknya. Ini kan setengah lingkaran, titik puncaknya di mana? Untuk mencari titik puncak ya, ini kalau dia setengah lingkaran berarti ini diameter kan, ini diameter. Yang ini berarti ini adalah jari-jari kan, ini juga jari-jari. Nah D ini ya, diameternya ini kalau kita lihat ini kan selisih dari tegangan akhir dengan tegangan awal ya, berarti kalau itu D sama dengan tegangan 1 dikurang tegangan 3 D, berarti R itu sama dengan setengah dari tau 1 dikurang tau 3. Kalau misalnya dia dalam kondisi efektif berarti T1 aksen kurang tau 3 aksen. Berarti kalau R-nya berarti setengah tau 1 aksen dikurang tau 3 aksen. Nah ini ya, ini titik tegangannya di sini ya. Nah ini sumbu X dan ini sumbu Y. Jadi kalau sumbu X itu dia setengah X itu setengah tau 1 aksen plus tau 3 aksen ya, sedangkan Y nya itu ini
setengah tau 1 aksen minus tau 3 aksen. Nah, untuk mencari titik tegangan ini berarti koordinat ya, koordinat X, Y ya. X-nya nilainya berapa? Kalau di sini disebut ini apa? P aksen, Q aksen. Atau P aksen, Q aksen. Berarti Y ini sama dengan P aksen, X ini sama dengan Q aksen. Nah, untuk mencari ini ya, untuk mencari koordinat P aksen ini berarti tinggi ini ya, tinggi ini berarti sama dengan R kan. R itu setengah apa? Tau aksen 1 kurang tau aksen 3. Nah, berarti ini ya, yang tinggi ini berarti di sini. Nah, ini sebesar, ini adalah oh salah, saya yang salah ya. Ini bukan Q aksen, ini P aksen X kan. Nah, sorry. Ini jadi yang sumbu X itu P aksen, sumbu Y itu Q aksen. Nah, kalau Q aksen berarti ini sebesar R ini ya. Ini Q aksennya sebesar R, berarti sebesar R tadi berapa tuh? Setengah tau 1 aksen dikurang tau 3 aksen. Ini. Kemudian ini ya. Nah, ini berarti ini adalah P aksennya. Nah, P aksennya dari mana? Ini kan D kan. Berarti ini P aksen ini sama dengan tau 3 aksen ditambah R. Ya kan? Kalau ditambah berarti P aksen sama dengan tau 3 aksen ditambah R tadi. Ini setengah apa? Oh. Bentar. Cari tempat dulu. Ini berarti P aksen itu sama dengan tau 3 aksen ditambah R-nya setengah tau 1 aksen minus tau 3 aksen. Nah, ini sehingga jadinya apa nih? P aksen itu sama dengan tau 3 aksen plus setengah tau 1 aksen minus setengah tau 3 aksen ya. Tau 3 aksen dikurang setengah tau 3 aksen berarti P aksen itu sama dengan setengah tau 3 aksen plus setengah tau 1 aksen sama dengan setengah tau 1 aksen plus tau 3 aksen. Nah, ini sama kan. Ini berarti berarti P aksen ini sama dengan setengah tau 1 aksen ditambah tau 3 aksen. Nah, itu. Nah, ini kalau stress point, kalau tadi ini C kan, kalau ini enggak, ini A aksen. Yang ini alpha aksen. Nah, jadi
nanti dicari lagi ininya berarti sudut gesernya itu sama dengan arcusin tangan alfa aksen. Nah ini kalau cari tangan alfa aksennya bagaimana gitu kan? Nah gini. Hapus separuh ya. Nah, kalau ini kan ada tangan alfa aksen. Nah, ini tangan alfa aksen. Jadi kalau tangan alfa aksen ini sama dengan, nah ini caranya. Ini kan ini. Nah, kita ambil ini. Nah, ini. Ini kalau misalnya ini A, ini B, berarti apa namanya? Ini A per B. A-nya ini berarti R minus A aksen dibagi ini apa? B ini kan sebesar P aksen. Jadi sama dengan R-nya ini tadi setengah T1 aksen minus T3 aksen, ya kan? Dikurang A aksen. A aksen itu yang ini A aksen. Dibagi, nah ini, setengah tau 1 aksen ditambah tau 3 aksen. Nah, itu dapat tangan alfa aksennya. Nah, kemudian untuk nyari C aksen ini ya, kalau sudah dapat sudut gesernya, kan sudut gesernya digunakan di sini C aksen sama dengan A aksen per cos sudut geser aksen. Nah, itu untuk stress point ya. Nanti stress point itu kalau lingkaran Mohr tadi dia dilakukan 3 kali pengujian, berarti ada 3 lingkaran Mohr. Kalau stress point sama, dia jadi ada 3 titik, minimal 3 titik. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kuat geser. Yang pertama, kandungan mineral butiran tanah. Kalau di awal itu mengenai asal-usul tanah, kemudian klasifikasi tanah. Ini mineral tanah itu kan ada mineral lempung, itu ada kaolin, ya kan? Kemudian ilit, terus quartz, kemudian ada montmorillonite, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian bentuk partikel kalau kita belajar di komposisi ada bulat, ada serat ya. Serat ini biasanya ke tanah organik ya, serat itu gambut.
kemudian angka pori, dan kadar air. Sejarah tegangan yang pernah dialami. Sejarah tegangan yang pernah dialami maksudnya jika tanah itu pernah mendapatkan perlakuan pembebanan ya. Kemudian sama ini tegangan yang ada di lokasi. Kemudian perubahan tegangan selama pengambilan contoh tanah. Nah, selama pengambilan contoh tanah ini juga bagaimana cara perlakuan terhadap contoh tanah itu juga akan mempengaruhi hasil dari pengujian laboratorium. Kemudian tegangan yang dibebankan selama pengujian. Cara pengujian tadi kan ada 4 tes. Kemudian kecepatan pembebanan. Nah, kemudian ada kondisi drainase yang dipilih. Nah, ini kalau misalnya pengujiannya itu triaxial test. Karena triaxial ini dalam 3 kondisi. Kemudian tekanan air pori yang ditimbulkan. Nah, kemudian kriteria yang diambil untuk penentuan kuat geser. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Jadi ada 11 faktor yang mempengaruhi besaran dari kuat geser tanah. Nah, uji kuat geser ini ada 4 tadi. Ada direct shear, geser langsung, triaxial, tekan bebas, unconfined, geser kipas. Nah, ini pengujian yang 3 ini laboratorium ya. Kalau yang ini site investigation, lapangan. Nah, kalau direct shear ini nanti kalian bisa lihat di YouTube, itu banyak ya video mengenai pengujian direct shear. Direct shear ini dia ada cincin. Ini ada tanah. Nah, cincinnya ini ada belahan di tengah. Nah, karena nanti bagian atas itu ditekan ke samping kiri, bagian bawah ditekan ke samping kanan. Nah, itu ditekan sampai terjadi perpotongan di tengahnya. Ya. Nah, nanti berapa tekanan yang dibutuhkan untuk sampai dia terjadi pergeseran, itulah yang dicatat, itu tegangan akhirnya. Nah, di sini disebutkan kekurangan dari pengujian ini. Pertama, tanah dipaksa mengalami keruntuhan pada bidang yang telah ditentukan. Yang kedua, distribusi tegangan tidak seragam. Jadi kalau misalnya dari tanpa atas ya, kan dia bulat lingkaran. Jadi yang ditekan itu hanya 2 titik saja, kanan dan kirinya saja. Ya. Nah, yang selainnya itu tidak mengalami distribusi tekanan. Kemudian tekanan air pori tidak dapat diukur. Kemudian deformasi terbatas hanya pada gerakan maksimum. 5. Drainasi tidak dapat dikontrol. Yang keenam, luas bidang kontak mengalami pengurangan selama pengujian. Nah, luas bidang kontak itu maksudnya ini nih. Nah, luas penampang itu dapat mengalami pengurangan selama pengujian ya, karena dia mengalami penekanan. Kemudian ada triaxial test. Triaxial test ini ada 3 kondisi, bisa dilakukan dalam 3 kondisi. Ya, pertama unconsolidated undrained, yang kedua consolidated undrained, yang ketiga consolidated drain. Unconsolidated undrained ini maksudnya dalam kondisi termampatkan dan dalam kondisi tidak tidak termampatkan dan tidak terdrainasi. Nah, ini air porinya ini yang disebut undrained, ini air porinya. Kemudian consolidated undrained, termampatkan dan tidak terdrainasi ya. Kemudian consolidated drain,
ini termampatkan dan terdrainasi ya. Nah, kalau di triaksial itu pengujian itu dilakukan dalam tabung kedap udara ini. Ini dalam keadaan tertutup ya, dalam keadaan tertutup. Kemudian sampelnya, sampel tanahnya itu dalam bentuk tabung ya, silinder atau silinder. Nah, nanti dia kalau apa tadi direct shear itu hanya titik tertentu saja yang mengalami penekanan. Nah, berbeda dengan triaksial ya, itu kan bentuknya tabung ya. Nah, kalau bentuknya tabung ini dia akan mengalami penekanan di segala arah ya, penekanan di segala arah. Jadi nanti bentuknya kalau yang direct shear tadi ya bentuknya ya potongannya datar ya. Kalau misalnya kalau di triaksial itu nanti sampelnya itu berubah bentuk ya, bisa karena dia mengalami tekanan dari segala arah. Jadi yang tadinya lurus ya, ini kita anggaplah lurus ini ya. Nah, setelah mengalami pengujian dia akan berubah bentuk, ada yang kembung gitu kan ya, karena dia mengalami tekanan dari segala arah. Nah, di sini disebutkan undrained ya. Undrained ini berarti ini kondisi yang kedua, yang kedua dilakukan untuk tanah permeabilitas rendah sebelum konsolidasi terjadi. Permeabilitas rendah ini berarti kemampuan tanah untuk mengalirkan air itu rendah atau kecil. Biasanya itu tanah berbutir halus. Kalau tanah berbutir halus otomatis dia angka porinya juga kecil gitu kan, berarti ruang porinya sedikit. Kemudian nilai rata-rata luas penampang melintang itu yang ini ya. Dari contoh tanah tidak konstan selama pengujian triaksial, sehingga ini A sama dengan A0 berarti luas awal sebelum pengujian 1 minus EV per 1 minus EA. Nah, ini untuk triaksial. Nah, ini tabel dari Bowles ya. Itu bisa kalian lihat di buku Bowles. Ini mengenai estimasi, nilai estimasi. Estimasi ini penentuan sudut geser ya dari hasil pengujian triaksial. Ini melalui beberapa pengujian atau melalui banyak pengujian triaksial. Kemudian ada unconfined convection test. Nah, unconfined ini ya pelaksanaannya ini sama, sampelnya itu dalam bentuk silinder. Nah, dia hanya ditekan dari atas, nanti ya ketika ditekan ke atas itu tanahnya akan retaknya miring. Nah, uji tekan bebas itu termasuk ke dalam triaksial unconsolidated undrained, berarti ini tadi yang kondisi pertama. Nah, QU, jadi dia berdasarkan QU itu adalah kuat tekan bebas, itu didapatkan dari sehingga diketahui kuat geser undrained. Nah, jadi ini kuat geser undrained ya, bukan kohesi. Kuat geser undrained, CU undrained, berarti tidak terdrainasi. Tidak terdrainasi itu apanya? Yang tidak terdrainasi ya air porinya. Nah, ini kuat geser itu adalah QU dibagi 2.
Kemudian Vencher's test, ya Vencher's test ini biasanya dilakukan di lapangan, ya di lapangan untuk lempung jenuh. Ya. Hanya bisa dilakukan untuk di lempung jenuh. Kenapa? Karena dia dalam bentuk kipas baja, jadi dia diputar, ya diputar. Nah, kalau misalnya lempungnya dalam keadaan kaku, otomatis ini alatnya tidak bisa bergerak. Jadi kuat gesernya itu T itu puntiran, torsinya, kemudian jadi rumusnya ini. Tapi ini biasanya jarang dilakukan. Nah, ini ya, ini disebutkan Bejerum ya. Membuktikan dari hasil Vencher's test lapangan bahwa kuat geser andren di lapangan lebih tinggi, sehingga CU perencanaan itu sama dengan alfa kali CU lapangan. Nilai alfa adalah faktor koreksi tergantung dari besarnya indeks plastisitas. Jadi kalau Vencher's test ini kuat gesernya itu dipengaruhi oleh indeks plastisitas. Ini ya. Ini nah. Indeks plastisitasnya berapa, ini nanti dapat alfanya berapa. Tuh. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini ada data dari pengujian keruntuhan terkonsolidasi tak terdrenasi. Berarti consolidated andren pada tanah lempung jenuh. Ini diketahui tekanan selnya, kemudian ini pengujian 1, pengujian kedua, pengujian ketiga ya. Jadi ada 3 kali pengujian. Diminta berapa C aksen sama solid geser aksen, berarti dalam kondisi efektif. Nah, ini tekanan sel itu tau 3. Selisih tegangan utama berarti tau 1 dikurangi tau 3. Tekanan air puri itu U. Jadi kalau di sini kalau kita tuliskan tau 3 tanda. Ini 150, 300 sama 450. Ini ya tau 3, nah kemudian tau 1 minus tau 3, 192, 341, 504, punya 80, 154, 222. Ini berarti cari tau satunya. Kita aja pakai warna merah. Berarti tau 1 tuh ini ditambah ini 150 tambah 192 berarti 342 kan 361, 450 tambah 504 berarti 954. Nah, ini dalam kondisi total. Nah, ini kan yang minta C aksen dalam kondisi efektif, berarti tau 3 aksen. Tau 3 aksen itu berarti ini dikurang ini. 150 dikurang 80, 70. 300 dikurang 154 berarti berapa ini? 146. Ya kan? 1
46. 450 dikurang 222, ini berarti 8. 450 kurang 222, 228 ya, 228. Kemudian tahu satu aksennya, ini 342 dikurang 80. Pakai kalkulator. 342 dikurang 80, 262. Kemudian 641 dikurang 154, 487. Kemudian 954 dikurang 222, jadi 732. Nah, ini dapat ini. Kemudian yang ini untuk lingkaran Mohr. Nah, ini lingkaran Mohr. Ini saya untuk lingkaran Mohr itu ya. Aduh, kok ini lagi ya? Kita pisahkan. Kemudian kalau untuk stress point, berarti itu ada tadi setengah tau 1 aksen, ini plus tau 3 aksen. Ini yang sumbu X ya. Sumbu Y-nya setengah tau 1 aksen dikurang tau 3 aksen. Berarti ini setengah tau 1 aksen 70 ditambah 262 dibagi 2. Berarti ini 166. Kemudian 146 ditambah 487 dibagi 2. 41 dikurang 487 ditambah 146 sama dengan dibagi 2, 316,5. Kemudian 228 ditambah 732 dibagi 2, 480. Nah, apa yang ini yang setengah, kalau ini sumbu X ya,
ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini tau 1 minus tau 3. 262 minus 70 bagi 2. 96. Terus 487 dikurang 146 dibagi 2. 170,5. Kemudian yang ketiga 732 dikurang 228 dibagi 2. 252. Nah, yang ini ya, ini pakai stress point. Nah, ya nanti digambarkan. Nah, ini berikut ini kan. Nah, yang ini pengujian 1, pengujian 2, pengujian 3. Berarti ini yang lingkaran Mohr pertama. Ini tau 3 aksen pengujian 1. Ini tau 1 aksen pengujian 1. Ini tau 3 aksen pengujian 2. Ini tau 1 aksen pengujian 2. Ini tau 3 aksen pengujian 3. Yang ini tau 1 aksen pengujian 3. Nah, ini kan ini dicari. Nah, pakai garis singgung. Singgung ini berarti yang menghubungkan 3 ini ya, 3 setengah lingkaran ini kemudian berpotongan dengan sumbu Y. Nah, ini adalah C aksen. Ya, ini ada C aksen. Kemudian kemiringan ini adalah sudut dasar aksen. Nah, bagaimana mencarinya? Itu kan ini lihat nih. Ya saya ganti. Nah, ini untuk nyari tangan sudut geser aksen sama dengan ini. Kita buat segitiga dulu. Nah, misal boleh nggak 300? Boleh, terserah. Tapi kalau ini berapa nih? Ini misalnya ini 250 kan. 245 lah misal. 245. Jadi ini 245, ini 400. Ini berapa nih? Ini A, ini B. Jadi kalau ini A per B, A itu 245 dikurang 16 ya, dibagi 400 sama dengan 245 dikurang 16 sama dengan 229 dibagi 400 sama dengan 0,5725. Nah, kalau misalnya ini berarti ini sama dengan tangan. Nah, 0,5725 sama dengan kalau di sini 29,79 derajat.
Nah, karena ini kan ibu kira-kira ini. Nah, kalau misalnya ini berapa nih? Atau benar-benar diukur ya. Bagusnya itu menggunakan milimeter block, gitu kan. Nah, jadi didapat ini. Ini dapat ini. Ini kalau ini lingkaran Mohr. Nah, ini kalau stress point. Nah, stress point digambarkan ini. Kan tadi di sini berapa tadi? 166 sama 96. Berarti ini di sini ini 96, ini 166. Kemudian yang ini kalau hitungan kita 3165,170,5. Kemudian yang ini ini digambarkan 480,252. Berarti yang sini 480, ini 252. Nah, ini ketiga titik ini disambung dengan dihubungkan dengan garis lurus sampai memotong sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, sumbu Y, sumbu X. Nah, ini diketahui ini adalah A aksen, ini alfa aksen, ya kan? Nah, kalau sudah kayak gini, ini alfanya 13 kN, alfa aksennya dapatnya dari mana? Ini bisa 26, ya ini, bisa ini. Sama kayak tadi di bucin segitiga. Misalnya kita pakai yang paling besar. Nah, kalau ini kalau ini Y, ini X, berarti tangan alfa aksen itu sama dengan Y per X. Y itu 252 dikurang A aksen dibagi X ini 480. Jadi sama dengan 252 dikurang 13 bagi 480 sama dengan itu. Kita coba dulu. 252 dikurang 13 sama dengan 239 dibagi 480. Ini 0,49 979. Nah, berarti alfa aksen sama dengan tangan minus 1 979 sama dengan 26,47 ya. Nah, kalau ini dia tidak pakai desimal, dia 26. Nah, masa kemudian ini sudut ini sama dengan sin ini 0,4979.
dapatnya sama dengan 29,86. Coba bandingkan yang tadi. Nah, yang ini tadi, ini hasilnya ini kan. Kalau dia pakai koma, ini hasilnya ini. Nah, itu dapat itu. Jadi nggak jauh beda. Sebenarnya cuma selisih desimalnya saja. Nah, ini C aksen sama dengan 13 per cos 29, 15 kilonewton. Jadi kalau misalnya ini cos dibagi salah 13 dibagi 13 dibagi cos. Gimana caranya nih? Ini aja. Delapan enam tujuh dua. Berarti ini 13 bagi 8672. Salah. 0,8672. Ini 13 dibagi 8672. 14,99. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Kemudian ini kod geser tanah pasir. Nah, ini contoh lagi. Following data are given for a ini 12 kalau di buku Braja MDAS ya, ini dari buku Principle of Geotechnical Engineering. Itu Braja MDAS. Nah, ini following data are given for a direct shear test conducted on dry shear sand. Specimen dimension diameter 71 mm, height 25 mm, normal stress, ini berarti tegangan normal, shear force tekanan
tekanan samping P 276 Newton. Nah, ini harus kita ganti ke ini. P ini sama dengan P dibagi A. Nah, A determine the angle of friction, sudut geser. B for a normal stress. Nah, kalau normalnya 200 kN per meter kuadrat, what shear force is required to cause failure? Jadi mintanya P-nya berapa? Jadi jawabnya ini dulu. Nyari P-nya dulu, nyari sudut gesernya dulu. Ini tegangan normal 150 kN per meter kuadrat. Kemudian A penampang 1/4 pi d kuadrat. Jadi 1/4 kali pi 3,14 diameter. Kalau 71 mm berarti 7 cm kan. Kalau 7 cm berapa meter? Jadi dikali 0,071 kuadrat, ya kan, sama dengan, nah ini kita kalikan 0,071 dikali 3,14 sama dengan dikali 0,25. Ini jadinya 0,055735 meter kuadrat. Jadi P dibagi A. P dibagi A ini berarti 276 dibagi 0,055735. Nah, ini 276 dibagi 0,055735. Jadi 4952,005 Newton per meter kuadrat. Jadiin sama kayak ini, kilonewton, berarti apa? 4,952 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ini karena dia ini citizen, ya, yang C-nya sama dengan 0. Sedangkan geser tadi itu, ya, C plus tegangan normal, tangan, sudut geser, ya kan? Jadi karena C-nya 0, berarti tegangan normal, tangan, sudut geser, sama dengan tegangan normal, tangan, sudut geser. Jadi kalau sama dengan sudut geser, jadi tangan sudut geser itu sama dengan tau dibagi T dibagi tau sama dengan 4,952 dibagi ini 150 sama dengan sehingga sudut ini sama dengan
Coba ini 276 cek nih. 0,055735 4952. Salah kayaknya. Coba ya. Salah pengalian ini. 0,071 dikali 0,071 dengan dikali 22 sama dengan dibagi 28. Oh, salah ini. Ini bukan 0, coba saya lagi ya. 0,071 dikali 0,071 sama dengan kali 3,14 dengan dikali 0,259. Ini harusnya ini. Nol koma 0039. Berarti ini salah. Tadi berapa tadi? Ini saya perbaiki dulu ya. Salah nih. Ini juga salah. Kurang teliti. Berarti 276 dibagi ini hasilnya ini nah 69746,55. Jadi berapa nih kalau jadi 69,746 kan. Ini 69,746 dibagi 150 jadi 0,4649 0,4649 jadinya berapa tuh? Ini
harusnya pakai ini lagi. Ini gimana pakai? Ini akhirnya dapat 24,937 derajat. Ini dapat ininya, ini 24,937 derajat. Dan yang sub ini yang A, yang B itu kalau tegangan normalnya 200, berarti berapa? Dicari dulu ininya. Kalau ini 200 kan 200 kilonewton tangan 24. Dikali 200 sama dengan 92,9954 kilonewton per meter kuadrat. Nah, dibagi ini kan tadi P jadi P itu sama dengan kali 1/4 kali 3,14 dikali 0,071 kuadrat sama dengan ini 92,954 dikali 0,25 dikali 3,14 dikali 0,071 kuadrat, jadinya nol koma 368 meter kuadrat. Kok meter kuadrat sih? Bukan meter kuadrat, salah. Kilonewton. Jadi yang ini sama dengan 368 Newton. Itu untuk contoh kedua. Nah, ini sudah contoh ketiga. Contoh ketiganya sama dengan yang pertama tadi. Bukan contoh ya, ini coba dikerjakan. Ini following are the result of consolidated undrained triaxial test and undisturbed soils retrieved from a 4-meter thick saturated clay layer in the field. Gamma SAT itu 20,7 kN per meter kubik.
ini tau 3, ini tau 1 minus tau 3, ini punya. Jadi tau 3, 75, 150, 250. Kemudian tau 1 minus tau 3, 166, 295, 410. Punya, ini jangan nggak usah dilihat minusnya. Kenapa ada minus? Karena dia di bawah permukaan. Nanti tinggal cari tau satunya berapa, kemudian tau 3 aksen berapa, tau 1 aksen berapa, sama kayak tadi. Nah dia kan cuma pakai more kolom, jadi cukup sampai di sini aja. Nanti cari C aksen sama minta C aksen. Misalnya estimate the shear strength in the middle of the clay. Berarti kalau Z-nya sama dengan 2 meter. Nah, berapa ininya? Ini PR. Silakan dikerjakan ya. Nanti dikumpul minggu depan. Nah, oke. Nah, inilah PR untuk kuat geser. Demikianlah materi kuat geser tanah minggu ini ya, pertemuan kali ini. Semoga dapat memahami apa itu mengenai kuat geser tanah. Nah, mengenai PR nanti lembar jawabannya silakan diupload di portal student atau melalui Vclass. Nah, di Vclass nanti akan saya cantumkan linknya. Batas terakhir itu adalah minggu depan ya, berarti Rabu minggu depan ya, Rabu minggu depan pada jadwal kuliah. Berarti terakhir itu pukul 21.00. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.